Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta maaf atas kondisi jalan rusak di Jakarta yang menelan korban jiwa. Pramono memastikan penanganan jalan berlubang di sejumlah ruas ibu kota sudah dilakukan tanpa harus menunggu musim hujan berakhir. Jalan rusak di Jakarta masih menjadi ancaman keselamatan bagi para pengendara, terutama pasca hujan yang mengguyur Jakarta beberapa minggu terakhir yang menyebabkan sejumlah jalan di ibu kota Jakarta rusak dan berlubang. Jalan rusak ini bahkan mengakibatkan seorang pelajar meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur pada Senin kemarin. Korban meninggal diduga setelah menghantam jalan yang berlubang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta maaf lantaran kondisi jalan rusak sudah menelan korban. Pramono memastikan penanganan jalan berlubang di sejumlah ruas ibu kota sudah mulai dilakukan tanpa harus menunggu musim hujan berakhir. Sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan karena sudah tidak bisa lagi menunggu sampai dengan kemudian hujan berhenti. Sehingga kalau dilihat di lapangan sekarang sudah ditangani lubang-lubang yang ada hampir sebagian besar ditutup. Walaupun kemudian ketika hujan akan mohon maaf pasti sebagian ada yang terbongkar kembali. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan, Dinas Bina Marga sudah dan akan terus bergerak untuk memperbaiki jalan rusak tanpa harus menunggu instruksi dari pimpinan. Alhamdulillah Bina Marga sudah dan akan terus bergerak tanpa instruksi. Pak Gub sudah memberi instruksi bahwa tidak perlu disuruh ada jalan rusak segera perbaiki. Nah mudah-mudahan walaupun ini sementara, kembali lagi ini sementara karena nanti kalau sudah selesai hujan pasti akan kita lapisi, akan jauh lebih kuat lagi. Jadi sekali lagi pada warga Jakarta mohon maaf ya terpaksa kita nyicil kerjanya, mudah-mudahan tidak menjadi rusak lagi. Oke. Hasil pemantauan Pemprov DKI Jakarta di lapangan menunjukkan sebagian besar lubang jalan di Jakarta telah ditutup. Namun kondisi curah hujan yang masih tinggi saat ini menyebabkan sejumlah titik jalan kembali mengalami kerusakan. Akibatnya, laporan kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak kian marak, termasuk insiden yang menelan korban jiwa. Tim Liputan Metro TV. Jalan berlubang diduga membuat nyawa melayang. Apakah solusinya cukup dengan menambal setiap jalan berlubang di Jakarta? Saya akan membahasnya bersama dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta Nirwono Yoga dan pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat malam Mas Nirwono, Kang Yayat. Selamat malam Mbak Jirvi. Baik, terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Mas Nirwono, jalan berlubang adalah persoalan yang cukup klasik sebetulnya di Jakarta. Namun kali ini sampai memakan korban nyawa. Apa yang membuat Jakarta sebagai ibu kota negara belum juga bebas dari jalan berlubang? Ya, ada 3 catatannya ya. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa pada saat musim hujan ini konstruksi jalan yang terendam, terutama yang konstruksinya aspal ya. Jika pada saat musim hujan terendam cukup lama, ini membuat lapisan aspal mudah mengelupas dan akhirnya berlubang ya. Ini apalagi kalau ditandai dengan jalan-jalan lalu lintas yang padat, semakin cepat jalannya berlubang. Ini PR pertama. Secara konstruksi tentu perbaikan tadi ya, selama musim hujan belum bisa dilakukan perbaikan permanen nih Mbak Sylvia, karena kalau permanen tentu nanti pada saat musim hujan akan segera perlu perbaikan secara cermat ya, terutama di titik-titik yang berlubang. Kedua, yang tidak kalah penting juga kalau kita lihat dari pantauan ke lapangan, salah satu PR utama nanti yang akan dilakukan dalam jangka menengah tentunya adalah rehabilitasi saluran air. Kenapa? Jalan-jalan yang terendam ini tentu PR utamanya selain perbaikan jalan adalah perbaikan saluran drainase yang nanti sudah dijadwalkan sesuai instruksi dari Pak Gubernur juga. Nah, ketiga yang tidak kalah penting, perbaikan jalan ini dilakukan secara cepat ya responnya ya. Seluruh jalan yang ada kalau kita perhatikan di lapangan hari ini misalnya dari dinas, suku dinas sampai dengan kesatuan pelaksanaan di tingkat kecamatan, pasukan kuning maupun OPD terkait ya, termasuk PPSU juga melakukan perbaikan jalan yang saat ini masih sementara statusnya karena menunggu cuaca benar-benar kering supaya perbaikan jalan secara permanen dapat dilakukan, Mbak Sylvia. Kira-kira itu. Oke, kalau Kang Yayat melihatnya Jakarta sebagai ibu kota negara harusnya bebas tidak ya dari jalan berlubang?
Harusnya demikian, karena tadi kalau dikatakan oleh Pak Nirwono Yoga, memang betul faktor musuh utama dari jalan itu adalah air atau hujan. Karena terus terang saja tingkat kerusakan jalan itu sangat dipengaruhi oleh tingkat genangan yang ada. Jadi semakin lama tergenang itu struktur aspalnya itu makin rapuh dia, tidak kuat lagi. Kemudian ditambah dengan tekanan kendaraan. Kita tahu bahwa coba cek jalan-jalan di Jakarta ini, di mana jalan yang rata-rata tingkat kerusakan hampir merata. Kan jalan itu ada 3 tingkat kerusakan, berat, sedang, sama ringan. Nah, faktor kecelakaan kemarin itu kategori ringan atau berat. Kemudian kondisi jalan dalam kondisi jalan yang dikategorikan yang cukup padat atau tidak. Nah, untuk Jakarta bisa dikatakan hampir seluruh ruas jalan Jakarta dikategorikan jalan yang cukup padat frekuensi lalu lintasnya. Tadi betul dikatakan oleh Pak Nirwono Yoga bagaimana sinergi dengan persoalan drainase. Karena yang paling baik itu adalah jalan Jakarta minimal ketika hujan kurang dari 15 menit itu sudah hilang airnya. Kalau misalnya jalan banyak yang rusak, otomatis betul tadi bagaimana kondisi drainase di kiri kanannya. Karena sekali lagi memang kalau misalnya perbaikan jalan yang rusak di tingkat jalan itu tanggung jawab Bina Marga, bagaimana dengan drainase itu sumber daya air. Di sini sekali lagi saran kita adalah dalam perbaikan untuk mengurangi tingkat genangan, disarankan ya Gubernur segera mensinergikan rencana pemeliharaan jalan dengan pemeliharaan drainase. Karena standar utama kita kan Jakarta dengan tingkat kepadatan volume lalu lintas yang cukup tinggi, kondisi jalannya minimal dalam kondisi standar baik gitu. Oke, minimal seperti itu. Baik. Sepertinya ada kendala komunikasi dengan Kang Yayat. Saya kembali ke Mas Nirwono. Mas Nirwono, tadi Kang Yayat menyebutkan harusnya ada kategori ya, jalan yang rusaknya ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk yang kerusakan sedang dan berat, apakah sudah diperbaiki keseluruhan? Ya, secara umum sudah dan terus akan dilakukan, terutama diprioritaskan jalan-jalan utama yang padat lalu lintas ya, di mana tujuan utamanya segera penambalan adalah mencegah terjadinya kecelakaan. Itu yang menjadi prioritas dari Pak Gubernur. Sementara yang kedua adalah lokasi-lokasi jalan yang mendapatkan laporan dari masyarakat untuk segera direspon secara cepat ya. Pemantauan dilakukan dari seluruh CCTV, jadi CCTV Bina Marga, CCTV di Sub ya, maupun CCTV lainnya untuk memastikan jalan-jalan yang rusak tadi segera diperbaiki dalam waktu sekian jam misalnya, sehingga laporan kinerjanya akan segera diketahui berapa lama sejak dilaporkan sampai dengan perbaikan menjadi ukuran kinerja dari teman-teman terutama dari Satuan Pelaksana Dinas Bina Marga ya yang melakukan perbaikan jalan. Nah, tadi yang perlu saya tekankan juga adalah perbaikan jalan juga akan diikuti juga dengan rencana rehabilitasi saluran air. Bagaimanapun juga tanpa dukungan saluran drainase yang memadai, nanti jalan yang tergenang itu akan kembali cepat rusak, terutama pada musim hujan. Nah, ini yang menjadi perhatian dari Pak Gubernur, Mbak Sylvia. Oke, jadi mau sebagus apapun kualitas jalan atau aspal di Jakarta, kalau saluran air atau drainasenya itu tidak baik, maka akan sama saja. Begitukah Kang Yayat? Iya, apapun yang kita lakukan, kita harus tahu bahwa kapasitas atau kondisi drainase Jakarta itu ya dalam dikategorikan sebagian buruk lah atau sedang kategorinya. Nah, sekarang kita sarankan akibat kemarin banjir itu ada beberapa ruas jalan yang genangannya itu cukup lama gitu. Biasanya pada kondisi jalan yang bisa dikatakan genangannya lama itu kemungkinan besar kerusakannya tinggi. Jadi saya sependapat kalau bisa nanti ada satu unit khusus yang berpatroli memantau berapa banyak kondisi jalan yang mengalami kerusakan. Ingat ya, kalau jalan rusak itu bisa memperlambat kecepatan kendaraan. Jadi ada potensi kemungkinan kemacetan bisa terjadi. Karena kita harus ingat Jakarta ini sekarang kan banyak galian. Kalau ditambah dengan banyaknya jalan-jalan rusak, kecepatan kendaraan itu rata-rata akan berkurang. Mungkin orang menghindari kemungkinan terjadinya tabrakan atau mengalami katakanlah kerusakan kendaraan sehingga ada potensi mengurangi kecepatan sehingga kepadatan akan sangat tinggi. Nah, untuk itu kita punya saran dan pertimbangan. Disarankan ya kepada Pak Gubernur apakah melalui nanti Bina Marga ataupun Dinas Perhubungan segera petakan. Kalau bisa perlu dibuat semacam satu
zona merah dalam laporannya. Ini kondisi merah, kondisi dikatakan rata-rata permukaan ruas jalannya rusak. Yang kedua zona sedang atau kuning dan kemudian aman. Tapi menurut saya prioritaskan pada ruas-ruas jalan yang menurut saya pada kawasan sentra ekonomi primer yang cukup padat. Dan yang kedua, ini mohon maaf ya, kalau bisa pada malam hari, pada ruas jalan yang rusak ditambah dengan penerangan. Karena potensi kecelakaan bisa terjadi pada malam hari. Dan yang lain yang perlu kita petakan adalah masyarakat itu kadang-kadang sulit membedakan antara genangan dengan ada lubang di dalamnya. Karena dalam kondisi hujan, orang tidak tahu apakah kondisi jalan itu baik atau tidak. Sehingga banyak lubang-lubang yang tertutup. Nah, ada bagusnya disarankan ya, pada ruas jalan yang berpotensi genangannya masih ada rambu atau peringatan, apakah dalam bentuk banner, agar lebih hati-hati supaya tidak terjadi kecelakaan. Baik, oke, itu catatan-catatan yang akan menjadi masukan. Tapi Mas Nirwono, kalau tadi Kang Yayat mengatakan perbaikan jalan itu kadang-kadang kan perbaikan jalan pun seringkali menimbulkan kemacetan parah. Tidak diperbaiki dengan jalan berlubang itu sudah membuat kecepatan kendaraan berkurang. Tapi kalau ketika diperbaiki itu juga bisa menimbulkan kemacetan parah. Jadi agak dilematis juga. Jadi sebaiknya bagaimana itu solusinya, Mas Nirwono? Pertama, untuk jalan-jalan yang tadi ya, terutama untuk jalan-jalan utama yang pada lalu lintas tentu menjadi prioritas untuk segera diperbaiki. Tujuan utamanya untuk mencegah lalu lintas terjadinya kecelakaan terutama. Nah, kedua, pelaksanaan perbaikan itu pada saat terutama malam ya, setelah jam kerja sampai dengan pagi hari, itu dilakukan secara menyeluruh dengan waktu secepat-cepatnya agar pada keesokan harinya tidak akan mengganggu lalu lintas secara signifikan ya. Ini salah satu jam operasi yang dilakukan oleh teman-teman dari suku dinas sampai dengan kesatuan pelaksanaan Dinas Bina Marga dalam memperbaiki jalan. Jadi sistem perbaikannya pun juga dilakukan secara strategis ya. Jadi nggak asal nambal, tapi juga waktu pengerjaan juga memperhatikan arus lalu lintas. Bagaimana juga sepakat tadi untuk tidak mengganggu lalu lintas terutama pada pagi hari dan sore hari ya saat orang berangkat maupun pulang. Ketiga yang tidak kalah penting tadi sepakat sekali. Terutama untuk pemberian informasi ya. Kalau tempatnya kering mungkin cukup dicat misalnya, tetapi untuk pemasangan rambu juga kita harus memperhitungkan pemasangan rambu yang lebih aman agar tidak mengganggu lalu lintas dan juga tidak membuat terkejut misalnya pengendara saat melewati kawasan tersebut. Nah, ini mungkin beberapa yang terus disiapkan oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga, Mbak Silvia. Baik, kalau begitu. Mas Nirwono dan juga Kang Yayat, terima kasih atas diskusinya hari ini di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.